Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nasta'in billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa la haula wa la quwwata illa billahil azim. Yang saya hormati Sekretaris Kelurahan Nambas Ulu Pak Edison serta Pak Rahmat, Ketua RW, Ketua RT, Ketua serta pengurus Musholah Darul Falah, Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, para jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah SWT. Mari kita tidak henti mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan nikmat dan karunia kepada kita. Salawat dan salam semoga selalu terlimpah bagi junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta seluruh keluarga serta para sahabatnya. Atas nama pemerintah kota, khususnya Kelurahan 16 Ulu, mengucapkan ribuan terima kasih kepada Ketua RW, Ketua RT, Ketua serta pengurus Musholah Darul Falah dan seluruh jamaah yang telah memfasilitasi dan hadir pada program pemerintah kota Safari Subuh di Musholah Darul Falah ini. Mudah-mudahan jadi amal ibadah kita semua dan dapat meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah SWT. Pagi ini saya akan menyampaikan materi, ada 4 undangan dari Allah SWT untuk orang beriman. Tapi sebelumnya tadi Pak Ketua kita Pak Haji Rusdi minta disinggung masalah korban ya. Jadi kalau saya cuma nyinggung sedikit belah. Kalau diperlukan ada talim khusus belah. Jadi supaya lebih mendetail ya. Jadi masalah korban ini yang agak kontroversi ya. Pertama masalah kulit ya. Masalah kulit sapi terutama kan. Ini sering galak diribut. Memang ada hadis Nabi SAW yang melarang daging korban termasuk kulit itu dijual. Itu hadis itu ditujukan kepada pengorban, ya pengorban. Jadi pengorban tidak boleh menjual daging termasuk kulit hewan korban. Nah, cuma hewan korban ini dititipkan di masjid, di musola. Jadi dari pengorban sudah lepas. Persoalannya di mana? Jadi pertama panitia pengorban tidak pernah ngejuk duit operasional kan? Tidak pernah ngejuk kan? Nah, pengorban panitia perlu pasang tenda, perlu karton, kertas, perlu kantong kresek dan macam-macam lah. Panitia juga sama dan manusia lah juga nak ngopi, nak makan, ya merokok, dagung dewek ya. Nah, itu dananya tidak kati. Nah, yang dicari wong ini kulitnya dijual oleh panitia, duitnya untuk operasional paksaan penyembelihan hewan korban tersebut. Nah, sehingga dipakai itu. Jadi kadang-kadang masyarakat tidak ngerti, tidak boleh dijual kulitnya, seluruh tidak boleh dijual, ya. Tapi itu tadi karena ada kati operasional dan tidak kati kas musola sudah cukup untuk biaya itu kan. Nah, jadi oke dibagikan. Kulitnya sebesar-besar ini ada yang galak ngolahnya. Banyak kan dibuang baik, mubazir. Innal mubazirina kanu ikhwanus syaitin. Perbuatan mubazir itu ya saudaranya syaitan. Daripada terbuang, dimanfaat ke baik. Nak bikin untuk beduk tidak semua orang besok. Nah, jadi diantaranya itu. Dan kedua, ini makan minum siang itu mana nih? Dipakai. Dari mana lagi? Dari korban itu lah ya. Nah, jadi ada fatwa Ustaz Abdul Somad saya lihat dia bikin perlu prakteknya juga. Dipamit ke ada ijab kabul. Jadi panitia ketua ngomong sama kan korban hadir sebagian bahwa pala sama kakinya itu nak dipakai dimakan untuk panitia mohon keikhlasannya. Nah, biasanya ikhlas kalau lah kan, ya itu sama-sama makan kan. Saya di musola itu itulah buat dari zaman dulu, kaki, palanya.
ya palanya dimakan sama-sama. Makanlah kamu sekenyang kamu sampai itu muntah aja lebih bawa balik. Ya tidak dimakan dewek. Yang salah itu kalau dikuasai. Nah, jadi ada ijab kabul. Nanti kalau memang perlu taklim khusus, insyaallah saya bersedia datang ke sini. Jadi mulai dari detail-detail kita ini kan ya masalah. Saya kira itu. Nah pagi ini saya akan menyampaikan materi. Ada 4 undangan dari Allah SWT. 3 kepada orang beriman dan 1 kepada seluruh manusia. Pertama undangan sholat 5 waktu. Kita tahu sholat 5 waktu itu kewajibannya perintahkan Allah. Allah mengundang Nabi Muhammad SAW ke Sidratul Muntaha untuk menerima perintah itu. Nah, sholat itu tahun ke-12 kenabian di Makkah. Nah, setelah itu Nabi serta sahabat sholat secara sembunyi-sembunyi. Setelah tahun ke-13 hijrah ke Madinah, maka sholat itu disempurnakan jumlah rakaatnya dan berjamaah di masjid. Nah, lalu ada azan. Yang pertama kali azan adalah Bilal ibnu Arobah, orang dari Afrika Habasyi, tapi kulit hitam, tapi suaranya melengking bagus. Jadi azan itu mewakili Allah mengundang wong-wong beriman untuk sholat datang ke masjid musola, sholat berjamaah. Undangan dari Allah. Masjid musola itu termasuk Baitullah juga. Ya. Yang datang ke sini juga adalah tamu-tamu Allah. Tamu-tamu Allah. Saya menyampaikan masjid musola itu bukan cuma tempat sholat, ya tempat ibadah, makan, minum yang halal, ini sedekah, itu macam-macam. Salah satu juga bahwa masjid itu tempat pendidikan, mendidik jamaah tentang agama Islam, ya, baca Quran dan lain-lain. Nah, yang diundang itu beriman. Nah, jadi untuk sholat jamaah, karena kata sholat jamaah afdal min sholatil fardhi bi 27 darajat. Sholat berjamaah itu lebih utama dari sholat sendirian dengan 27 derajat, ya bedanya. Nah, jadi hadis lain juga mengatakan idza ra'aitumur rajula ya'tadul masajid fashhadu lahu bil iman. Kalau kamu melihat seseorang biasa ke masjid, saksikan bahwa itu orang itu beriman. Ya, beriman. Masjid, wong beriman itu merupakan satu kesatuan. Mustahil dia ngaku beriman kalau tidak pernah ke masjid. Atau ke masjid cuma Idul Fitri baik. Nah, itu imannya agak diragukan. Idul Fitri baik depan bulu. Kalau takbiran megang mic nih. Kalah yang biasa ke masjid. Itu banyak kejadian di mana-mana. Kalau cerita tidak setuju, memang faktanya itu. Nah, jadi itu undangan pertama dari Allah. 5 kali sehari. Ada banyak galak. Nah, banyak galak. Itu terserah urusan mereka. Yang mengundang muazin. Ya. Muazin itu mewakili Allah SWT. Diajak hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Mari kemenangan. Ya. Falah itu keberuntungan dunia akhirat. Yang tidak senang dengar azan itu siapa? Syaitan sama orang kafir. Ya, syaitan sama orang kafir. Berlari dia. Jadi kalau Menteri Agama Yakut benci dengar azan, itu sama baik masuk kafir sama dengan syaitan juga. Itu kafir korupsi. ONH, jemaah haji itu. Alasannya beda. Ini banyak negara. Itu Pak. Azan itu mesti dijawab. Allah Akbar, jawab Allah Akbar, syahada ilaha illallah, jawab syahada ilaha illallah sampai hayya 'alas shalah, la haula wala quwata illa billah dan seterusnya. Ada beberapa hal menyangkut azan ini. Jangan kita anggap remeh walaupun hukum syariat muakkadah. Ketika azan dikumandangkan pertama jangan berkelakar. Ya. Jangan berkelakar. Kalau lagi guling duduk. Ya. Sudah itu berdoa sudah. Kalau berkelakar ketika azan dikumandangkan, Pak, kaget waktu sekarat, tidak baca nak ngucap. Dituntun, Allah, Allah, masih, mati ngantuk. Ya, azan dia guling, nggak tahu azan guling, kaget mati dibawa, berat.
Awak kurus, kapan mati dia? Bawa langwong 8 ngangkat tak terbawa. Ya. Itulah wong yang ketika azan dia guling. Kalau tidur lain hukumnya kan, guling sengaja lah terdengar. Apa dia kurang kuatnya suara speaker musola ini. Terdengar kira saya jangan masjid dekat kami itu sekelurahan terdengar. Pak Lurah kalau dengar tingginya jam 4 pagi lah terdengar lagu Indonesia Raya, nah aja ke masjid ini. Musik sedang mengharamkan, Pak. Kok keluar dari masjid suara ini, suara lagu Indonesia Raya? Malu jago ini. Kedengaran sekelurahan. Jadi itu Pak, azan penuhi, kecuali kita yang sakit. Karena apa? Iman identik dengan apa? Dengan masjid. Azan 5 waktu itu undangan dari Allah SWT kepada yang beriman untuk datang ke rumahnya. Nah, diundang, diundang Allah. Apalagi diundang manusia. Nah, sudah, itu pertama. Undangan salat 5 waktu. Kedua, undangan haji. Nah, undangan haji. Siapa yang nyampaikan? Nabi Ibrahim. Sesudah Nabi Ibrahim mendirikan Ka'bah, beliau tempat berdiri itu disebut Maqam Ibrahim. Dulu nempel di dinding Ka'bah, dipindahkan di masa Umar bin Khattab agak jauh. Kita kalau tawaf disunnahkan sholat di belakang Maqam Ibrahim. Ada kan bekas telapak kaki Nabi Ibrahim kan? Kalau dulu bisa kelihatan, sekarang susah Pak. Sholat sunat 2 rakaat. Nah, Maqam Ibrahim. Maqam Ibrahim itu ada 2 macam. Maqam jasmani itu di sisi Ka'bah. Maqam ruhani ia di bersama. Maka disebut Khalilullah, Khalilur Rahman. Ya, kedekatan Nabi Ibrahim dengan Allah SWT. Nabi Ibrahim itu bukan main jor-jorannya kalau soal percaya kepada Allah. Ketika nak dibakar Namrud, datang malaikat Jibril. Apa kata Jibril permintaan kau sama aku? Tidak ke hati, sama-sama makhluk. Sampai kepada Allah, sampai ke Jibril. Jawabnya, hasbi min su'ali, ilmuhu bihali. Cukup, aku tak perlu juga minta sama Allah. Karena Allah tahu keadaan aku kan. Maka perintah Allah, ya narukuni barda wassalaman ala Ibrahim. Wahai api, dinginlah dan keselamatan bagi Ibrahim. Api yang hukumnya membakar, ketika Nabi Ibrahim selesai, api itu sudah ini, Nabi Ibrahim kedinginan. Suruh nyembelih anak, sembelihnya. Karena dia tahu perintah. Punya anak kecil. Jadi Nabi Ibrahim istri pertama itu Sarah, Bu. Yang kedua bukan Sarah 007 bukan. Nah, dia punya pembantu namanya Hajar. Tidak punya anak sama Sarah. Ngomong Ibrahim, izin ke aku tidak punya keturunan ya. Kawinlah sama Sarah, sama Hajar. Hajar punya anak, cemburu. Mungkin perhatian Ibrahim agak kurang kan? Cemburu, akhirnya berlari, diperintahkan Allah pindah ke Mekah. Bakkah itu lembah, Ka'bah, maka jadi Makkah, jadi Bakkah sama baik. Pindah ke sana, dekati. Jadi kata Nabi Ibrahim kepada Allah, aku tinggalkan keluargaku. Di mana? Di sisi Ka'bah. Warin ghairi zizar'in inda baitikal muharram. Di lembah tandus dak kati tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan dak kati di sisi Baitullah. Ya. Nah, cuma karena aku yakin pada Allah ditinggalkannya situ. Nah, jadi makom jasmani di situ. Makom rohani dari kedekatan Nabi Ibrahim kepada Allah SWT. Apa perintah Allah dilakukannya. Maka kita doa iftitah itu inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu Nabi Ibrahim itu. Sungguhnya salatku, ibadahku, hidup matiku semata-mata bagi Allah Tuhan seluruh sekalian alam. Nabi Ibrahim. Ya. Nah, jadi ketika Nabi Ibrahim sudah mendirikan Ka'bah, dia ngomong pada Allah, ya. Jadi berkata, ya Allah, mana aku menyampaikan hal ini. Jadi di dalam Quran itu dalam surah
Al-Hajj ayat 27 Allah berfirman, "Wa azin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amiq." Maka serukan kepada manusia untuk haji, maka mereka akan datang dengan jalan kaki atau dengan unta yang kurus, ya, min kulli fajjin amiq, ya. Ya'tina min kulli fajjin amiq. Mereka akan datang dari seluruh penjuru dunia. Jalan kaki atau naik unta kurus. Ini dalam Quran nih Pak. Kalau ngomong bid'ah itu ini kalau naik pesawat bid'ah. Naik mobil bid'ah juga. Memang kata ulama mana yang lebih utama, jalan kaki atau naik kendaraan? Ternyata yang paling utama naik kendaraan. Karena Rasulullah naik kendaraan, ya. Apalagi kita ini Pak, sekarang ini jauh deh. Kalau lewat India 10 jam naik pesawat. Nah sekarang karena situasi agak tak aman itu lewat Afrika 12 jam. Alhamdulillah tidak ada macet pojok itu. 12 jam. Nah, sama baik itu sarananya. Ya. Nah, jadi ketika sampai di sini Nabi Ibrahim ngomong kepada Allah, ya Allah, mana aku nyampe kepada manusia? Ya. Sedangkan suara kan terbatas, sekuat apa? Maka kata Allah, bersegera kalau ini sampaikan, maka aku akan menyampaikan undanganmu itu kepada seluruh manusia. Bahkan batu-batuan, tumbuh-tumbuhan, sperma dalam tulang sulbi laki-laki pun akan sampai berita. Maka orang yang sudah takdir Allah, orang berhaji, tergerak. Ya, tergerak dengan haji. Nah, jadi semua kita sudah diundang oleh Nabi Ibrahim. Yang ngundang Nabi Ibrahim untuk pergi haji. Maka disebut Duyufullah, Duyufur Rahman, tamu-tamu Allah, tamu-tamu Allah yang Maha Pengasih Penyayang. Di Madinah Duyufur Rasul, tamu-tamu Rasul. Kenapa diundang? Nah, cuma ada adab ketika kita ini Pak, kalau diundang bong ke rumahnya, pertama diterima tuan rumah dengan keramah tamahan kan? Nah, silakan dulu. Tamu harus ada etika, jangan caci maki. Ya. Ada tuan rumah miara ikan mati gitu. Jadi kan yang diharamkan kan pergi haji kan, umrah kan. Ada tumbuh-tumbuhan cabut gitu. Dijuk makan dikatoi pulo. Ya. Jadi dakati adab. Faman farada finnal hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Barang siapa yang sudah membulatkan hati untuk melaksanakan ibadah haji, maka jangan rafas. Ngomong tidak keruan-keruan ke arah hubungan seksual, ya. Wala fusuk, jangan berbuat fasik, mencaci maki muslim atau kemudian wala jidal. Ya, jangan bertengkar. Itu dua dari mulut, satu dari perilaku fisik kita yang diharamkan Allah. Diharamkan karena kita jadi tamu Allah. Sebagai tamu, tuan rumah menghargai kita. Dijamin Allah, falyabudu rabb hadzal baitil ladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Maka sembahlah Tuhan pemilik rumah ini. Jadi umat Islam itu bukan nyembah Ka'bah, bukan. Yang disembah itu Tuhan, simbol situ, alatnya itu Ka'bah. Allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Yang telah memberi kamu makan setelah lapar dan mengamankan kamu dari rasa takut. Ya, ada yang buktikan ayat ini Pak. Wong yang biasa sholat berjamaah selalu menghadap kiblat, tidak akan kelaparan, tidak akan ada rasa takut. Ya. Ketika kita jadi tamu Allah di Makkah, di Madinah, tamu Rasul, kita tidak akan kelaparan Pak. Siapa? Mana Allah ngajak makan? Menggerakkan penduduk Mekah, Madinah itu bersedekah. Kalau sejak bulan Ramadan sampai bulan haji ini, itu wong sedekah jor-joran Pak. Tidak hitung-hitungan. Saya pernah ngeliat dulu di Mina, wong megang duit segepok, bagi duit ke jemaah. Siapa bela aja duit. Lah paling tidaklah depan toko itu bersedekah nyiap ke kurma. Saya dulu waktu pergi haji 2009, saya kalau di Masjidil Haram itu maghrib, isya, subuh, zuhur, asar dekat maktab itulah. Jadi sebelum masuk, jam 4 lah pergi ke masjid. Sebelum masuk masjid, di luar tempat yang bersedekah. Nah, ini ada roti, ada kuah, minumannya sebelah situ, makan dulu gitu.
makan. Nah, sedekah. Tiap hari mereka bersedekah, milih nak makan apa. Saya pernah mau umroh ngembek miqat di Tanim. Ya, sama rumah. Jadi saya lihat depan mata saya sendiri, Pak. Jadi satu kontainer itu snacknya loh. Waktu itu saya nilai sekitar 25.000 ya, satu kotak kan. Inilah gawing Indonesia berebut. Tidak cukup ngambil siko. Kebiasaan dari negara kita dibawa ke sana. Wong bersedekah, hidup wong kaya. Kita gawe kita minta-minta, hidup miskin. Jadi kata Rasulullah, istanzilur rizqa bis sedekah. Turunkan rezeki itu dengan sedekah. Ada 3 hal Pak yang Rasulullah bersumpah. Nanti kalau bersumpah pasti terjadi. La naqasa malun abdin minas sedekah. Tidak akan berkurang harta seorang hamba dengan sedekah. Justru tambah kaya lagi ada. Ya penduduk Makkah Madinah itu kaya galau. Yang bagian ketiga kata Rasulullah, apabila seorang membuka pintu minta-minta, maka dibukakan Allah pintu kemiskinan. Yang galak minta pasti miskin. Ya. Iya. Minta BLT, minta ini, minta itu. Motor 2-3 iko, Pak. Ya. HP bagus-bagus 2-3 HP. Minta bansos, minta ini. Mending Pak RT. Aku dulu waktu COVID dulu kan ada bagian Pak sekeluarnya dari pemerintah apa dia. Jadi diantar kok beras, pokoknya minyak sayur, jago sama orang anjuk biar sama orang lain. Kemudian yang gawe dronjok ke sama dia lah. Tidak usah kita kalau masih mampu belajar lah ya. Tidak usah. Kita tidak perlu, jangan minta-minta. Tidak akan kaya wong nggak minta. Dan itu Pak, Bapak Ibu-ibu, kalau kita melakukan suatu perbuatan yang diperintahkan Allah itu kagak ada cabang-cabangnya perbuatan. Melakukan yang diharamkan Allah juga akan timbul cabang-cabangnya. Wong yang galak minta-minta itu nak lemak dewek. Tidak galak berugi dia. Saya amati di memasakkan di zaman itu saya amati. Ngejo ke harta wong tulah. Harta dia tidak boleh. Kalaupun ada sesuatu dia tidak akan tanggung jawab. Itu bahaya. Jadi yang minta-minta itu sepanjang hari yang dipikirkannya cuma harta wong tulah. Iya. Urusan makanan semua ya Allah. Ini bukan ngumpat. Saya saksikan. Sebagian besar saya lihat di rumah hasil minta kan loh. Na'udzubillah. Jangan ya. Bersedekah. Kalau galak minta-minta, hati kita jadi keras. Jadi kalau bersedekah hati kita jadi lembut dan bukan selembut rintu harahap bukan. Yang jelas kalau kita galak bersedekah, rezeki kita bertambah terus. Tak kata yang miskin, yang galak bersedekah. Sebab kata Rasulullah, istanzilur rizqa bis sedekah. Turunkan rezeki itu dengan sedekah. Tak usah nak gerak-gerak Bu, ibu-ibu kalau nak bersedekah dikit, bawa kopi gini ya. Bawa gorengan, ajak gabung seluruh ibu-ibu. Oh kita nak salat maghrib, apa lah? Aku nak bawa kopi be, laju. Saya nak teh manis, laju. Aku nak bawa pisau goreng, laju. Sedekah sudah. Sedekah yang paling afdal itu apa? Ketika waktu subuh. Undangan haji itu undangan dari Allah yang menyampaikannya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ya. Jadi kita dipanggil oleh Allah SWT. Cuma nak minta juga kepada Allah ya, supaya kita cepat dipanggil. Walillahi 'alan nasi hijjal baiti man istata'a ilaihi sabila. Diwajibkan kepada manusia melaksanakan ibadah haji man istata'a ilaihi sabila. Bagi yang mampu ke sana. Imam Syafi'i membagi istita'at menjadi 3. Istita'atul maliyah, mampu secara harta. Istita'atul badaniyah, mampu secara fisik sehat, amni thariq, aman di perjalanan. Ya. Saya sampaikan Bu ya. Jangan kita ngomong kalau ditanya, kapan nak pergi haji? Mak nak pergi haji, makan lagi sahur, ya kan? Jangan, nanti kita tak yakin kepada Allah. Kita nih Bu, kapanlah ditakdirkan Allah berangkat haji ke dimampukan Allah, jalannya terserah Allah. Kalau kita ngomong makan lagi sarung, mana artinya kita tak yakin kepada Allah. Ya. Itu dari Nusa Tenggara.
Lu sudah sampai di Jeddah ditolak pemerintah Arab Saudi. Ngapo? Karena dia masuk daftar hitam 10 tahun tidak boleh ke sana. Takdir Allah. Cuman kalau telah ditakdirkan Allah pergi haji, berangkat dengan berbagai cara. Aku nak pergi haji dulu Pak Seklur, tetangga aku bingung, kapan kau daftar? Dia kalau lama daftar dengan Tuhan, aku sholat hajat 40 hari. 40 malam saya sholat hajat, minta ya Allah, siapa lah tak kepengen pergi haji? Urusan mak manusia, urusan Tuhan, serahkan sama Tuhan, selesai. Berangkat, bukan cuma aku minta dulu sholat hajat, cuma tak pergi haji. Pokoknya ditambahi umrah pula. Kita ini kalau minta sama Allah, diberikan Allah lebih dari yang kita minta. Ini saya bukan, mohon maaf, bukan ujub, bukan ria. Saya sudah 5 kali. Sekali haji, 4 kali umrah. Saya pernah pagi-pagi ke rumah Pak Arno dulu. Karena bukan bagian ya. Ngobrol-ngobrol. Kak saya sudah pergi haji? Sudah Pak Wali, tahun 2009. Gaya kelakar gitu, bukan ini. Kalau kelakar lama tanya, Kak saya sudah pernah pergi haji? Sudah ya. Baliknya, oh jago Pak Wali nak nyuruh aku pergi haji. Cuman kalau bukan rezeki kan. Kalau rezeki langsung respon, oh lagi kalau pergi, tinggal nelpon lah, berangkat. Itu Pak. Berpikir kita diundang oleh Nabi Ibrahim. Jadi sekarang pergi haji kalau tukang bubur pergi haji, tukang urut pergi haji, tukang apa lagi? Tukang parkir pergi haji. Marbot tukang urut yang belum pergi haji, tukang todong, tukang mabuk, tukang narkoba belum pergi haji. Tidak tahu kapan nak tobat deh. Ya. Itu undangan kedua, undangan haji. Nah, mudah-mudahan kita pergi haji kalau ya, yang belum berangkat, belum umroh ya. Banyak berdoa. Ya. Lemak pergi haji itu salah satu Pak, ibu-ibu kalau nak kepengen nih. Kalau kita pergi umroh, pergi haji, gawe kita apa Sansan? Sholat, makan, minum, tidur, jalan-jalan. Alangkah nikmatnya. Dua laki bini kalau pergi haji, dari hotel ke masjid gandeng-gandengan jalan. Di sini tak pernah. Ya, ajak bininya sholat ke musola, ayolah jual kau, aku lagi tak lemak badan. Jauh tangan, aku gandengan, pergi sama-sama tidak galak. Di sana aku gandeng-gandengan begini. Balik. Alangkah nikmat hidup ya. Nah. Jadi itu kedua, undangan dari Allah dihaji. Nah yang ketiga ini undangan agak makso nih. Undangan mati. Undangan mati yang jemputnya siapa? Israel. Ya. Jadi dalam surah Al-Jumu'ah ayat 8 Allah berfirman, "Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum tsumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbiukum bima kuntum ta'malun." Katakanlah Muhammad, innal mautal ladzi tafirruna minhu, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, fa innahu mulaqikum, maka dia kematian itu pasti menemui kamu. Summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah, kemudian kamu setelah mati dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang ghaib maupun yang nyata. Fayunabbiukum bima kuntum ta'malun, lalu diberitakan apa yang sudah kamu lakukan ketika hidup di dunia. Ya. Pasti mati. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang berjiwa, yang bernyawa pasti mati. Nah, mati itu biasanya mana kebiasaan kita. Ya. Kalau tiap malam main gaple, insyaallah mati lagi banting balak 6. Biasanya nyabung ayam, jarang sekarang ini. Biasanya nyabung ayam mati lagi nyabung ayam. Biasa negok minuman botol matinya lagi mabuk. Biasa maling mati sama dalam maling. Tembak polisi. Di dalam akhir suratul Luqman itu, "Famatadri nafsun bi ayyi ardin tamut." Seseorang tidak akan pernah tahu di bumi mana dia bakal mati. Ya. Tidak akan yang tahu. Karena begitu, suami istri berhubungan, ditakdirkan Allah jadi anak, maka
Allah utus malaikat arham, ya, ngembek tanah sedikit, dimasuk ke janin itu, tanah itu tempat dia bakal mati. Ya, maka kata Rasulullah, kalau seorang ditakdirkan Allah mati di suatu tempat, dimudahkan Allah dia datang ke tempat itu. Nabi dulu sayang dan cucunya, Hasan Hussein. Nabi tidak punya anak lanang, meninggal. Sama macam aku gitu, anak lanang juga. Nah, jadi, kadang-kadang nak Hasan Hussein naik di punggung Nabi main kan. Gimana datang Jibril, ya Muhammad, sayang kau sama cucu. Iya. Cucu kau ini kata Israel, kata Jibril, Hussein bakal mati di padang Karbala. Ini aku kembali ke pasir. Kembali ke Jibril pasir di padang Karbala, tempat dia bakal mati. Itu yang disimpan oleh Fatimah. Ketika pasir itu berubah jadi merah, itu saat itulah matinya Hussein itu di padang Karbala. Mati di sana, takdir Allah di padang Karbala. Kita tidak pernah tahu di mana kita nak mati. Ada orang, saya tetangga saya tidak pernah ke Lampung, ke Jambi, tidak pernah ke Jambi. Jadi adik ini baru kawin, tinggal sana, nganterlah sana. Dia mati di sana, tidak pernah ke Jambi dia. Takdir Allah matinya di sana. Nabi Sulaiman dulu di majelis taklimnya, salah satunya jamaahnya wong Cina. Datang Israel, ngeliati wong Cina itu, takut pak. Kapan lalu lihat Israel, mati tu lah, itu cerita. Dijeliti Pak Lurah begitu takut ya Pak Lurah. Apalagi dijeliti oleh malaikat Israel. Ketakutan minta antar sama Nabi Sulaiman. Antar ke Cina. Waktu Nabi Sulaiman balik, ketemu sama Israel. Kau bawa kemana budak tadi? Gitu. Ke Cina ya? Oh ya benar lah. Aku diperintahkan Allah cabut nyawanya di Cina sana. Nah, mati. Jadi kita jangan protes. Kalau ada keluarga kita, tiba-tiba mati di sana. Ada yang mati di gunung, kalau aku ngomong jangan galak ke gunung itulah banyak mati. Kalau takdir Allah mati di sana, mana udah baca ngelawan. Iyalah takdir Allah. Ada yang mati di rumah sakit Pertamina, rumah sakit umum, rumah sakit Muhammadiyah, takdir Allah kalah Pak. Nah jangan mati, nauzubillah, mati di kafe atau mati di lokalisasi, nauzubillah ya. Kita biasa sembahyang. Saya kemarin lihat video, bapak itu lagi ngimam, mungkin belum rakaat terakhir, sujud kedua, klub, campak, mati. Yang belakang langsung maju, selesaikan sholat, baru lihat. Mati lagi, sujud. Nah, pasti husnul khotimah, mati itu lama itu. Jadi di dalam hadis Nabi dikatakan, man ahabba liqa Allah, ahabba Allah liqa'ahu, wa man kariha liqa Allah, kariha Allah liqa'ahu. Kata Rasulullah, barang siapa senang, cinta berjumpa dengan Allah, maka Allah senang juga berjumpa dengan dia. Barang siapa benci berjumpa dengan Allah, maka Allah benci juga berjumpa dengan dia. Ya. Apa bentuk kita senang berjumpa dengan Allah? Jadi dengan taat kepada Allah. Kaget di surga, puncak kenikmatan penghuni surga itu adalah berjumpa dengan Allah. Maka dalam surat Al-Kahfi, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa berharap, faman kana yarju liqa'a rabbih, berjumpa dengan Tuhannya, falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jangan sekutukan Allah dengan sesuatu pun dalam beribadah kepadanya. Jadi kalau kita cinta kepada Allah, kepengen rojak namanya, berharap kepada Allah, berjumpa di akhirat nanti dengan amal ibadah. Ya. Wa man kariha liqa Allah, kariha Allah liqa'ahu. Barang siapa yang benci berjumpa dengan Allah, maka Allah juga benci sama dia. Benci kepada Allah mana? Kita tidak galak, tidak taat kepada Allah. Terdengar azan 5 kali dari musola, tidak galak datang, berarti benci kepada Allah, benci di atas Allah. Ya. Punya harta, badan sehat, datang nak pergi haji, dia tidak galak, artinya benci kepada Allah, tidak galak di atas Allah. Ya. Jadi orang agama lain ngato Islam, macam-macam lah, macam babi, ngapo diarahin solat,
Jaga seluruh syariat Islam itu cuma ngatur wong beriman. Kalau kamu kafir, jangan usah pusing jago. Yang diatur cuma beriman, Pak. Salah satu yang diatur Allah dengan syariat Islam itu adalah sholat 5 waktu sehari. Kalau ngaku Islam, diatur Allah, dipanggil, diundang Allah datang ke musola untuk sholat, tak galak, itu bukan Islam. Itu baik, Pak. Ya. Kita belak-belakan cerita, Pak. Ada salah satu pengurus masjid ngomong sama aku. Jadi karena orang daerah itu katanya, kalau saya dari situ ceramah, panas kuping kita dengarnya. Terserah kamu, jago urusan kamu. Aku nyampe ke belak-belakan, Pak. Nak panas, nak edak. Yang panas tuh ngerasa kan kalau dia enggak bikin ya kan. Kalau enggak bikin tenang, Pak. Dia ngomong ke sholat sih, enggak katanya marah. Ngapa? Karena sholat galau gitu. Yang marah kalau enggak sholat. Bapak itu masuk surga, nah, masuk surga yang tujuan salah satu kan. Sekarang penceramah lembut-lembut, bela sudah tak tahu ke wong. Lah keras-kerasan lagi masih tentang wong, ya. Jadi bukti kita senang kepada Allah, kepengen berjumpa kepada Allah, kita taat. Yang benci berjumpa dengan Allah, itu yang tak galak taat kepada Allah, tak galak diatur Allah. Itu, Pak. Susah amat sih katanya kata. Nah, mati itu pasti kan, itu keluar ruh kita. Di dalam salah satu buku saya lihat kan, itu malaikat Israel itu datangnya rombongan, nak jemput gitu ya. Kita bicara orang mukmin ada saya yang luar Islam ada saya. Jadi rombongan membawa kain kafan, kemudian rempah-rempah harum. Yang rombongan ini nunggu jauh. Israelnya duduk sebelah kanan kita kalau beriman. Mana keluarnya? Dalam hadis disebut wa yakhruju ruhum mu'min min jasadihi kama yakhrujul sya'ru minal ajin. Keluarnya ruh dari seorang mukmin itu dari jasadnya sebagaimana keluarnya nari ini rambut di apa namanya itu adonan roti tadi. Iya. Kalau ruh wong beriman, di dalam satu kitab diceritakan, malaikat itu nak nyabut dari tangan, tak baca. Ya. Ngapa? Tangan dipakai ibadah, pakai zikir. Nak cabut dari mata tak bisa karena mata itu gak dipakai baca Quran. Kuping, itulah dengar hal yang baik zikrullah. Kaki dipakai melangkah yang baik ke musola untuk sholat. Mereka balik ngadap Allah, ya Allah, tak bisa cabutnya. Kata Allah, tulis selamat taruh kalimat lafaz Allah. Tunjukkan mukanya, rohnya keluar dengan senang hati. Cuma sakit. Kata Rasulullah, sakitnya sakaratul maut, keluarnya roh kita dari tubuh kita ini lebih sakit dari 70 tebasan pedang. Sekali sakit, apalagi 70. Cincang kawan mati. Lebih sakit dari itu. Ya. Nah, bagi yang beriman diringankan Allah. Maka ada doa Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, ringankan kami dalam keadaan sakaratul maut. Ya. Jadi kan tanda-tanda kalau nak mati, Bu ya. Matonya ini. Kalau kita kan masih sehatnya ada bayangan kan? Nah, itu tak katik lagi. Kemudian kulit kita ini kan tak bunyi. Hidungnya bengkok. Coba ibu lihat, ada yang bengkok. Kuping. Kuping layu. Nah, itu tanda nak mati. Kalau ada keluarga kita masih kencang. Kalau layu kupingnya waris-waris kelap, nak anjuk-anjuk kelap, itu nak dekat mati tandanya. Iya, tanda-tanda yang nak mati ya. Maka kita diajarkan doa Allah makhtim alaina bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Ya Allah, matikan kami dalam keadaan husnul khatimah dan jangan matikan kami dalam keadaan su'ul khatimah. Mati husnul khatimah itu mati yang mana? Mati dalam keadaan beriman. Jadi dipanggil Allah, diundang Allah dalam keadaan percaya kita kepada Allah. Banyak, ada belasan tanda ya. Pertama yang paling utama man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa akhir ucapannya la ilaha illallah masuk surga. Ya. Kemudian mati malam Jumat, hari Jumat
itu mati dalam husnul khatimah. Mati lagi ibadah husnul khatimah. Ketika mati keningnya berkeringat. Saya pernah menyaksikan itu, keringat keluar keringat. Itu husnul khatimah, ya. Ibu-ibu mati ngelahir mati husnul syahidud dunya, ya. Mati husnul khatimah itu waktu pelepasnya. Inilah mati 3 hari semoga husnul khatimah. Matilah lewat lah dikubur. Ngarang-ngarang ini. Husnul khatimah. Kalau tahu mati tembak polisi kena maling, husnul khatimah dia mungkin lah. Mabuk kabarnya. Ya. Nauzubillah. Itu tadi yang ketiga. Yang ngundang kita, jemput kita Israel. Nah, ketika dicabut Israel, roh kita ini masuk ke malaikat yang banyak tadi, tinggal langsung masuk ke kain kapan, bawa ke Illiyin, langit tertinggi. Malaikat tanya, roh siapa itu bau harum? Roh kata Nabi Adam itulah roh anak cucuku, roh yang keluar dari jasad yang baik. Ya, makanya wong mukmin itu kalau mati yang tidak dengar. Qaddimuni, cepatkan aku, cepatkan dikubur. Kenapa? Nak ngerasa ke nikmat kubur. Ya. Kenapa? Ketika kita nak mati tadi, malaikat nunjukkan apa yang kita lakukan selama ini. Lain dengan wong yang kafir. Mereka ngomong, aina tazhabuna biha? Nak dibawa kemana aku? Karena dia sudah tahu bahkan dapat azab dari Allah Subhanahu wa taala. Ada yang belum masuk kubur lah diazab, dibakar. Islam tidak dihormati. Mandi ke jenazah itu nak pelan-pelan. Tidak boleh membuka aibnya. Ya, ada cara, ada aturan. Buang agama lain tidak ada. Sekendak dia ada yang pakai kacamata, ya. Pakai gelang, megang HP, gali-gali harta karun. Ada banyak yang bekalung, topi mati. Habis ya dikata. Pakai jas, pakai sepatu. Katanya nak pesta. Memang pesta alamnya lain. Alam barzah itu lain. Bukan cak kita. Hukumnya beda. Hukumnya beda. Itu berapa orang agama lain ngatoy pertanyaan mungkar nakir itu. Jaga hukumnya beda kok. Kalau dalam rahim kita makannya kita apa? Saripati ibu gitu. Hukumnya beda. Di alam dunia ini hukumnya juga beda lagi. Di alam barzah hukumnya beda. Hari kiamat kaki hukumnya beda. Tidak ada sama. Nah, karena mereka rata-rata otak mereka tidak sampai, memang ditutup Allah. Tidak sampai kepada kebenaran itu. Tidak sampai. Memang tidak bisa. Nah, undangan keempat. Ini undangan VIP. Ya. Undangan VIP. Yaitu sholat tahajud. Kalau tadi undangan sholat 5 waktu, yang ngundang muazin. Undangan haji yang ngundang Nabi Ibrahim. Mati yang jemput kita Israel. Nah, salat tahajud Allah menunggu di langit dunia pada sepertiga malam terakhir. Nah, ini dalam surah Al-Isra ini. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Pada sebagian malam terakhir, yang utama ada surah Al-Muzammil yang paling baik itu sepertiga malam terakhir. Fatahajjat bi nafilatan lak. Maka bertahajudlah kamu sebagai ibadah tambahan. Asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Mudah-mudahan Allah bangkitkan kamu pada maqam mahmuda, tempat terpuji. Maqam mahmuda ini itu Ibnu Katsir mengatakan itu tempat duduknya Nabi Muhammad ketika memberikan syafaat kepada seluruh manusia di surga kaget. Doa kita habis ngerazan itu apa ujinya? Wa ba'asul maqamam mahmuda. Jadi maqamam mahmuda, tempat terpuji itu adalah tempat Nabi Muhammad memberikan syafaat kepada seluruh manusia. Hari kiamat kaget setelah ditimbang amal ibadah kita, semua umat-umat Nabi itu ngadap Nabi mereka. Nah minta syafaat.
Kata Nabi mereka, mintalah kepada Muhammad karena dia yang berhak memberikan syafaat. Jadi seluruh manusia minta syafaat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu keagungan Nabi. Bukan kepada Nabi yang lain, bukan, tapi kepada Nabi Muhammad memberikan syafaat. Nah. Dalam hadis ini disebutkan yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kullu lailatin ila sama'id dunya hatta yabqa thulusul lail akhir fayaqul. Jadi maka Allah Tuhan kita turun ke langit dunia setiap malam, ya, sehingga tersisa sepertiga malam terakhir. Fayaqul, dan berkata, may yad'uni fastajibu. Barang siapa yang minta berdoa kepadaku maka akan kabulkan. Wa may yas'alani fa'utihi. Barang siapa yang minta baru akan kuberi. Wa may yastaghfiruni faghfir lahu. Maka siapa yang tak ampun kepada aku maka aku ampuni. Ya. Salat tahajud itu 8 rakaat. Dilakukan 2 rakaat. Tidur dulu. Baru salat walaupun sebentar. Waktu yang utama sepertiga malam terakhir. Wong banyak tak tahu Bu, doa iftitah salat tahajud. Tahu? Ada yang tahu tak sini? Ada yang tahu tak? Doa iftitah salat tahajud. Tidak banyak tahu ya? Saya berapa kali di medsos itu nulis masalah salat tahajud. Saya tanya, apa doa iftitah? Tidak bisa menjawab. Allahumma Jibril wa Mikail wa Israfil wa Israil fatiras samawati wal ard alimal ghaibi wasyahadati anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdini limakhtalifa fihi minal haqqi biiznika innaka tahdi man tasha'u ila siratim mustaqim. Itu doa iftitah salat tahajud. Bukan Allah Akbar kabir walhamdulillahi katsira, bisa pakai, tapi ada khusus doa iftitahnya salat tahajud itu tadi, Allahumma rabba Jibril wa Mikail dan seterusnya. Nah, doa ini, salat tahajud ini ternyata manfaatnya sangat banyak bagi kesehatan kita. Karena pada sepertiga malam terakhir itu ada namanya gelombang theta antara 4 sampai 8 Hz. Gelombang theta inilah yang mengalir ke seluruh badan kita, otak kita juga, membuat kita lebih khusyuk ibadah, ya, merubah akhlak kita jadi baik, ya. Maka kata Rasulullah, alaikum biqiyamil lail fa innahu da'bus salihin qablakum wa qurbatun ila Allah taala wa manhatun anil ism wa mukaffiratun lisayyiati wa maftaratun lidda'i anil jasad. Maka kamu biasakan salat malam itu tahajud, karena salat tahajud itu da'bus salihin qablakum. Kebiasaan ngomong soleh sebelum kita, sebelum umat Nabi Muhammad, ya. Wa qurbatun ila Allah taala, pendekatan diri kepada Allah. Kenapa lebih dekat? Karena Allah turun ke langit dunia. Ya. Wa manhatun anil ismi, ya, mencegah daripada perbuatan dosa. Wong yang galak salat tahajud itu Allah dari maksiat. Wa mukaffiratun lisayyi'at, menghapuskan kesalahan kita. Kemudian wa madradatun lidda'i anil jasad, merupakan obat dari penyakit. Nah, saya melihat di satu video, ketika kita tidur, ibu-ibu, bapak, di muka kita kan ada pori-pori kan, ada rambutnya. Itu saat tidur itu keluar ada tungau, 2 ekor. Ngapo dia keluar? Waktu kita tidur dia keluar, makan minyak yang ada di muka kita ini. Nah, apalagi ibu-ibu yang make up-nya masih, galak tuh, nasihat itu ya. Maka disunnahkan nak tidur itu berwuduk, muka kita bersih. Nah, kata Rasulullah, kalau wong salat tahajud, maka siangnya yang lanang ganteng, yang betina cantik. Yang datang itu inner beauty. Ya, wong yang galak salat itu, apalagi tahajud, walaupun kulitnya itu memancarkan sinar, simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Kelihatan dari muka mereka bekas-bekas sujud itu. Ya, walaupun dia cantik, ya, kalau tidak pernah sujud, apalagi tahajud, maka muka tidak kelihatan bekas wong soleh itu. Ibu-ibu nak ngeliat-liat lah wong di luar Islam itu, yang tua-tua, umur 70, mak mana lah mukanya, berkerut-kerut tak lemak, ya.
Coba kita lihat, kita ibu-ibu umur 60-70 pucuk masih kencang bersinar. Ada beberapa kesunahan Bu sebelum sholat tahajud. Mandi sebelum subuh. Sanggup tak mandi sebelum subuh? Sanggup? Syukurlah, sehat badan dia, kulit kita halus. Aku bangun jam 3 langsung mandi. Nah, jam 3 mandi aku. Di Bandung biasa aku, di Cimahi mandi, di Pagar Alam mandi aku. Ya. Sehat badan kita. Nah, Allah berikan satu tempat yang khusus. Wabil asharihum yastaghfirun. Sepertiga terakhir itu ada waktu ashar. Ya. Sahur. Barokah. Apa yang kita lakukan ketika waktu sahar itu kita istighfar. Itu paling nyambung pada Allah SWT. Jadi bapak ibu-ibu kalau ke musola sini 30 menit sebelum waktu subuh istighfarlah. Itu cepat nyambung kepada Allah. Wabil asharihum yastaghfirun. Ketika waktu sahar mereka meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi itu 4 undangan dari Allah. Undangan salat, undangan haji, undangan mati, 1 undangan VIP, undangan tahajud. Tahajud itu tidak semua orang bisa melakukannya. Wong tertentu baik wong yang dipilih Allah. Bagaimana jalan supaya kita bisa salat tahajud? Setiap malam salat taubat. Salat taubat. Baru diundang Allah SWT. Yang ngundang nunggu di langit dunia. Mana kata hambaku yang minta ampun, ku ampun. Yang berdoa aku kabulkan, yang minta kunjuk. Ya, yang minta ampun ku ampuni. Dan sholat tahajud itu sendiri salah satunya apa itu? Liddai anil jasad, obat dari segala penyakit. Banyak wong buktinya Bu, segala penyakit sembuh kalau ini apa namanya itu kita biasa tahajud. Termasuk penyakit buntu. Itu bukakan Allah rezeki. Ya, ada dulu saya ada cerita wong itu wong miskin Bu, ada benjolan dalam perutnya besar. Minjem duit sana sini dak kata ngejuk. Yang miskin dak kata galak minjem. Bunuh diri kan? Jangan tidak buntu akal. Bangun dia salat tahajud tiap malam minta tolong kepada Allah. Penyakit itu dari Allah. Allah dia sabutnya. Suatu malam dia bermimpi perasaannya dibawa ke kamar operasi, lengkap dengan dokter pakai. Selesai, ya mung sudah selesai. Bangun tidak hilang. Malaikat ngoperasi. Dah kata efek apa-apa. Kalau dia anu dokter, tinggal berapa hari suntik ini itu nyembuhnya pula. Ini dia operasi malaikat sebentar baik. Ya, obat segala penyakit. Masuk bapak yang buntu galak-galak salat tahajud. Nah, itulah aku kira saya bisa sampaikan. Mohon maaf. Aku dari tadi dengar suara cangkir piring baik. Ini dalam hati ada apa nyuci piring kan? Ya mohon maaf kalau tidak cocok. Allah menampun. Mari kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma tafarruqan an ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa jinna min khizyi dunya adzabil akhirah. Allahumma ij'alna wa ahlana wa auladana min ahli al-'ilmi wa ahli al-khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli asy-syarri wad-dhair. Rabbana آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Oh itu ya.